we are going to study biology. So, let's check out this video guys. Kita lanjutkan pelajaran biologi kita, masih tetap bersama Ibu Suginingsih. Pokok bahasan kita kali ini yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Simak video Ibu berikut ini. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kita bahas dulu dalam hal ini yaitu apa itu lingkungan, habitat, dan ekosistem. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan sangat mempengaruhi terhadap aktivitas makhluk hidup. Sedangkan habitat yaitu tempat tinggal makhluk hidup. Selanjutnya, ekosistem yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem yaitu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya fitoplankton, tumbuhan, sampai tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan kalau dia komponen abiotik, contohnya yaitu air, cahaya, batu, tanah, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Perhatikan anak-anak, ada netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita bahas yang pertama yaitu interaksi netralisme. Netral yaitu pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan tidak juga saling menguntungkan. Meskipun mereka hidup di habitat yang sama. Contoh yaitu interaksi antara kambing dan kodok di ekosistem padang rumput. Contoh yang lain yaitu interaksi antara kucing dan kupu-kupu yang berada di suatu taman. Yang kedua yaitu pola interaksi predasi. Pola interaksi yang terjadi antara pemangsa atau predator dengan mangsa atau prey. Contohnya, pada ekosistem persawahan, ular akan memangsa tikus. Pada ekosistem sabana, zebra, kijang, dan rusa akan dimangsa oleh predator seperti harimau dan singa. Nah, yang ketiga ada pola interaksi kompetisi. Kompetisi, persaingan, yaitu terjadi antar individu atau populasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, habitat tempat tinggal tidak menyediakan dalam jumlah yang cukup. Contoh misalnya populasi sapi dan kuda di padang rumput yang sama akan berkompetisi untuk memperebutkan rumput. Contoh yang kedua yaitu misalnya belalang dan ulat saling memperebutkan dedaunan sebagai sumber makanan pada habitat yang sama. Yang keempat yaitu pola interaksi antibiosis atau amensalisme, yaitu suatu pola interaksi berupa hubungan antar dua individu yang berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contoh, misalnya jamur Penicillium notatum akan mengeluarkan suatu zat antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebab penyakit. Contoh yang berikut, ada tanaman pinus atau pohon walnut akan mengeluarkan suatu zat kimia
yang menghambat pertumbuhan tumbuhan lain di sekitarnya, sehingga akan sulit menemukan tumbuhan lain di sekitar tanaman pinus. Itu pola interaksi simbiosis. Simbiosis ini adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup. Ada 3 simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis komensalisme. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mutualisme itu adalah interaksi saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara kerbau dan burung jalak. Si kerbau dan burung jalak sama-sama untung. Kemudian ada simbiosis antara tumbuhan berbunga dengan hewan penyerbuk, seperti kupu-kupu. Kemudian hubungan antara manusia dengan bakteri Lactobacillus di dalam usus yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara satu dengan yang lain, tetapi yang satu pihak untung, yaitu si parasit, dan yang satu pihak dirugikan, yaitu inang. Contoh misalnya di sini adalah hubungan benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inang, misalnya kopi atau coklat. Kemudian ada tumbuhan saliputri yang hidup di pagar. Kemudian ada tumbuhan yang terkenal yaitu Rafflesia. Dia sebagai parasit pada tumbuhan inangnya. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contoh yaitu simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Kemudian ada juga simbiosis antara tumbuhan epifit atau anggrek dengan tanaman yang ditumpanginya, misalnya mangga. Oke anak-anak, sampai di sini pokok bahasan kita kali ini. Selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Assalamualaikum.